Trio Sri Mulyani, Mahfud MD, dan Kapolri buru Tommy Cendana, si tukang utang. Si kata, jangan kasih ampun. Kita masih berharap akan semuanya melakukan niat baik. Kalau itu juga belum, kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan karena nama-nama mereka jelas. Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar hutang keperdataan ini, bisa saja nanti berbelok ke pidana. Ya, tapi pantas saja jika ada yang bilang kemudian begini, memang rejim Jokowi ini dolim dan bikin susah saja. Ya gimana gak susah ya? Masa sekali nagih hutang sampai 2,6 triliun rupiah? Dari kejadian ini, kita jadi semakin tahu, pantas saja jika keluarga Cendana selama ini tidak pernah mendukung pemerintahan Jokowi. Lawang Jokowi ini gak bisa diajak kompromi, bos. Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI memanggil anak bungsu mantan Presiden Soeharto, yakni Tommy Soeharto, untuk menyelesaikan hutangnya sebesar 2,6 triliun rupiah. Kita melihat bagaimana Satgas BLBI ini sepertinya sangat kecewa dengan tindakan Tommy Soeharto yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas Timor Putra Nasional. Perusahaan ini kita tahu sama-sama bahwa pernah menjadi perusahaan besar di negara ini di bawah pemerintah bapaknya. Timor Putra Nasional, namanya yang tidak asing lagi, yakni penyedia mobil lokal yang katanya sih buatan Indonesia. Padahal semuanya impor dari Korea. Terlepas dari impor-impor, saya tertarik dengan apa yang menjadi gebrakan dari Satgas BLBI. Agendanya sederhana, yakni menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan jumlah piutang negara setidak-tidaknya sebesar 2,6 triliun rupiah. Bahkan bukan hanya pengumuman, mereka mengatakan bahwa jika Tommy Soeharto dan pihak yang dipanggil tidak mau datang untuk memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, mereka akan melakukan tindakan hukum terhadap Tommy dan kawan-kawan. Gaspol, Pak. Ya, kita tahu juga bahwa Tommy ini adalah mantan narapidana dari kasus pembunuhan Hakim Agung. Enggak Bapak, enggak anak, sama-sama bikin susah negara. Kalau Tommy ada di angka 2,6 triliun, kakaknya Bambang Triatmojo juga punya utang SEA Games sebesar 60 miliar rupiah. Saya bayangin duitnya aja sudah mabok ya. Angka ini adalah angka fantastis yang tidak pernah saya bayangkan dan saya tidak pernah terpikir juga untuk merasakan rasa memilikinya. Tommy Soeharto adalah ketua umum dari Partai Berkarya. Sebagai ketua umum partai, bukankah dia harus memberikan contoh dan teladan bagi para pengikutnya? Sebagai ketua umum partai, dia seharusnya memberikan teladan bahwa hutang itu harus dilunasi karena hutang itu adalah hal yang akan dibawa sampai ke kesudahannya. Bahkan pada bulan Juli lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yakni Mahfud MD juga memerintahkan kelompok kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI segera mengeksekusi aset. Mahfud MD mengatakan bahwa banyak upaya yang bisa dilakukan guna memulihkan piutang negara akibat hutang di BLBI. Mahfud MD mengatakan bahwa banyak upaya yang bisa dilakukan guna memulihkan piutang negara akibat utang di BLBI. Yang meminta Satuan Tugas untuk melakukan tindakan nyata, bukan hanya ngoceh-ngoceh aja. Berhenti terhadap aset-aset yang memang sudah dipastikan clean and clear sebagai contoh dokumennya lengkap agar segera dieksekusi. Mahfud juga meminta bahwa Satuan Tugas memasang pelang permanen kalau bisa memblokir dan menjual aset terkait BLBI. Tujuannya apa? Yaitu untuk memulihkan harga diri negara. Satuan Tugas BLBI sudah dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya untuk menagih piutang negara senilai 110,45 triliun rupiah dari sejumlah obligor dan debitur. Hutang tersebut diambil dari dana talangan alias bilaut yang diberikan saat krisis moneter pada tahun 97 sampai 98. Di era siapa? Silahkan jawab sendiri. Laman.